Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Palkomser. Nah, kembali lagi di podcast Palkomtek Batu Raja yang selalu menghadirkan cerita-cerita penuh semangat, prestasi, dan motivasi dari generasi muda yang terbaik tentunya. Nah, hari ini spesial banget karena kita kedatangan seorang remaja inspiratif yang tidak hanya berprestasi di tingkat nasional, tapi juga di kancah internasional, teman-teman. Nah, beliau ini adalah putri asal dari kota Batu Raja yang saat ini juga merupakan seorang pelajar di salah satu SMA di kota Palembang ya. Nah, yang berhasil meraih gelar Putra Putri Pendidikan Indonesia 2025 mewakili Sumatera Selatan pastinya. Dan tak berhenti di situ teman-teman ya, beliau ini juga sukses membawa nama Indonesia dan meraih winner di ajang Miss Teen Tourism Earth 2025 yang digelar di Filipina. Luar biasa banget kan. Nah, hari ini Mbak Put juga bakal ngobrol santai tentang perjalanan, perjuangan, dan manajemen waktu sebagai pelajar hingga sisi keseharian Nadira sebagai remaja di Batu Raja maupun di sekolahnya. Langsung aja kita sapa terlebih dahulu. Halo Nadira, selamat Halo Kak pagi. Putri. Hai. Nah, terima kasih banyak ya Nadira sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Palkomtek Batu Raja hari ini. Selamat datang Nadira ya, Selamat lagi datang. liburan ya. Iya betul. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, tadi kan Mbak Put udah spill sedikit ya siapa sih Nadira ini. Nah, mungkin biar lebih akrab Nadira ya, boleh dong kenalan sama Palkomser di sana. Oke. Hi everyone. I am Nadira Syamsuddin, your Putri Pendidikan Remaja Indonesia and your Miss Teen Tourism Earth 2025. Oke, nah jadi Nadira ini tadi udah Mbak sebutin ya adalah Putri Pendidikan Remaja Indonesia 2025. Nadira mungkin boleh dong cerita sedikit tentang perjalanan Nadira dari mulai ikut ajang ini ya sampai bisa ada di sekarang ini gimana? Spill dikit aja. Jadi, sebelum aku mengikuti ajang Putra Putri Pendidikan Indonesia ini, aku itu les di B-Model. B-Model itu adalah sekolah modeling, Kak. Jadi, mungkin karena pelatih aku melihat potensi aku, dan pas banget di tahun itu mereka memegang National Director as Putra Putri Pendidikan Sumsel. Jadi, mungkin mereka memilih aku dan percaya bahwa saya bisa mewakili Putra Putri Pendidikan itu. Masya Allah, keren banget ya. Nah, bisa nggak sih Nadira ceritakan singkat aja tentang ajang yang Nadira ikutin ini seperti apa? Oke, jadi ajang Putra Putri Pendidikan itu adalah ajang di mana remaja itu membawa advokasi mereka, jadi tidak hanya berpenampilan yang baik, tetapi juga membawa advokasi. Oke, nah jadi karena Putri Pendidikan inilah berarti Nadira yang ikut harus pelajar deh ya? Iya betul. Oh, jadi emang harus di kalangan pelajar teman-teman ya. Itu untuk SMA aja atau nggak harus SMA? Jadi kalau di tahun 2025 ini ada remaja dan ada yang dewasa. Pada tahun itu Nadira ikut yang remaja, dan pada tahun yang 2026 ini sebenarnya udah tambah. Sekarang ada Putri Pendidikan Anak Indonesia. Oh, itu anak itu usianya berarti? Dari umur 7 tahun sampai 10. Oke, anak-anak banget ya, berarti SD ya? Iya betul. Oke, nah luar biasa banget ya, dan juga Nadira ini sudah berhasil meraih The Winner Miss Teen Tourism Earth 2025 ya. Nah, gimana sih perasaan Nadira ketika nama Nadira disebutkan menjadi seorang winner? Of course, pastinya merasa bangga dan bersyukur banget bisa membawa nama Indonesia ke ajang internasional, apalagi membawa ajang saya Putri Pendidikan Remaja Indonesia. Pastinya bersyukur banget. Iya, itu mewakili Indonesia jadinya ya? Iya betul. Masya Allah, keren banget. Nah, tapi belum kita ngobrolnya, tadi kan sudah Putri spill juga nih ya, Nadira ini berasalnya dari kota Batu Raja ya. Nah, berarti Batu Raja ini nggak sekedar kota yang Nadira, coba sih Nadira jelaskan betapa berartinya Batu Raja bagi Nadira itu. Of course, pasti Nadira mau kemanapun Nadira pergi, mau ke Jakarta, mau ke Philippines, ataupun di Palembang, pastinya Nadira pengen baik terus ke Batu Raja gitu. Kenapa? Ya, mungkin karena banyak kenangannya ya Kak, terus juga dari kecil Nadira dibesarkan di Batu Raja,
Jadi selalu pengen balik terus ke Batu Raja. Oke, jadi rumah ya. Iya. Dan orang tua Nadira juga di Batu Raja deh Iya, ya. betul. Bener banget nih. Nadira dulu itu pernah nggak sih sempet sekolah di Batu Raja juga kan? Iya, Sampai di jenjang SMP. SMP. Nah, SMA-nya berarti sudah ke Palembang Iya. ya, dan mulai langkah baru di Palembang nih. Nah, sebagai Putri Indonesia 2025 pastinya banyak banget orang yang ngeliat Nadira itu dari sisi penampilan ya, tapi menurut Nadira apa sih sebenarnya yang membuat seseorang punya power itu? Sebagai beauty pageant itu kita harus fokus kepada penampilan. Tapi karena saya membawa nama Putri Pendidikan Remaja Indonesia ini, kita juga harus fokus ke 3B, beauty, brain, and behavior. Jadi tidak hanya fokus kepada beauty, tetapi juga penting untuk kita sadari bahwa kita harus mempunyai behavior yang baik dan juga brain. Oke, ya bener banget ya. Nah, kalau kita biasa lihat sosok Nadira ini ya Pak Komser ya, kan bisa dibilang good looking nih, anugerah banget ya. Atau bisa kita bilang bonus nih buat Nadira. Tapi nggak kalah penting juga, good skill adalah sumber kekuatan. Nah, skill apa sih yang paling membantu Nadira sampai bisa di titik sekarang ini? Kalau skill untuk menjadi beauty pageant, kita harus pinter public speaking. Oke. Sebenarnya sebelum aku mengikuti pageant itu, sebenarnya aku introvert, Kak. Serius? Iya betul, tetapi saya terus mengasah dengan mengikuti B-Model, dan akhirnya di ajang Putra Putri Pendidikan Indonesia ini, saya bisa belajar tentang public speaking. Oke, berarti public speaking ya yang diutamain ya, karena kan memang kita tuh harus tampil deh Iya. ya, harus tampil di depan orang banyak ya, di mana-mana. Nah, menarik banget nih ya, dari yang jadinya introvert jadi sebagus ini teman-teman. Pastinya ada proses pembelajarannya. Nah, untuk prosesnya tadi Nadira sudah spill nih, mulai dari ikut di B-Model deh ya, dan masih banyak lagi. Nah, terus ada lagi nggak selain public speaking? Public speaking, catwalking. Catwalking, dan kita harus membentuk mental dan fisik kita untuk mengikuti sebuah pageant. Oke ya. Itu catwalking itu boleh nggak diceritain gimana sih awal mulanya, cara Nadira belajarnya? Jadi sebenarnya orang tua Nadira itu mereka tuh seneng banget nonton apa ya, kayak pageant-pageant gitu, Miss Universe, Miss itulah. Jadi pada tahun 2024 itu ada B-Model, mereka lewat di FYP-nya bunda saya. Jadi bunda aku pengen aku lebih percaya diri gitu. Jadi aku diikutin ke B-Model, dan lama-kelamaan Nadira terus mengasah catwalking Nadira. Oke, berarti itu the power of the orang tua juga ya. Masya Allah banget nih. Jadi dari bunda yang pengen sampai akhirnya itu di the power of the orang tua ya, sampai bisa berhasil ada di titik seperti sekarang ini. Nah, tapi dari awal tadi ya Mbak Put itu salfok banget Nadira tuh kenal pakai bahasa Inggris ya. Jadi skill bahasa Inggris juga wajib ya Nadira ya. Iya. Wajib banget, apalagi sudah jadi Miss Internasional nih teman-teman ya. Nah, sudah sejak kapan sih Nadira bisa bahasa Inggris? Sebenarnya kalau Nadira pakai bahasa Inggris itu dari kecil. Soalnya pas Nadira umur 3 tahun itu Nadira ikut papa untuk kerja di Amerika. Oke. Jadi dengan umur itu bahasa Inggris juga bisa disebut bahasa pertama Nadira. Jadi lama-kelamaan terbiasa aja. Oke ya, keren banget nih. Jadi ya terbiasa Nadira ya, karena emang sudah dari kecil, dari umur 3 tahun nih sampai sekarang ya. Nah, teman-temannya kita makin seru aja nih ngobrolnya bareng Nadira. Ngomongin soal update skill yang tadi Mbak Put bilang ya, sekarang itu bener banget ada di eranya digital Nadira ya. Kita tuh harus banget punya skill komputer dan juga pastinya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris juga merupakan bahasa internasional. Pas banget nih di bulan yang penuh berkah ini, Palkom Tech Batu Raja lagi ada promo Ramadan Hits dengan 4 paket spesial ya. Yang pertama itu ada paket Hafiz dengan biaya 0 rupiah untuk semua program. Syaratnya kamu cukup hafal Al-Quran juz ke-30, Masya Allah banget kan. Dan kesempatan emas juga buat kamu yang punya hafalan. Berikutnya ada paket Istiqomah, diskon 100.000 untuk program komputer 1 tahun dan komputer 2 bulan.
cocok banget buat kamu yang mau konsisten update skillnya. Berikutnya ada paket Tawakal diskon 75.000 untuk program komputer 10 bulan dan bahasa Inggris buat kamu siap jadi lebih percaya diri dan siap kerja. Yang terakhir ada paket Sakinah itu diskon 50.000 untuk program komputer ekspres 4 jam. Singkat, padat, langsung praktek dan pastinya langsung bisa teman-teman. Ini bukan cuma promo biasa, tapi kesempatan buat kamu naik level di bulan yang penuh berkah tentunya. Stop, jangan cuma jadi penonton dan jangan cuma liatin aja. Jangan cuma nunggu waktu berlalu karena Ramadan ini Pak promonya nggak lama ya teman-temannya. Investasikan untuk kamu untuk update skill kamu juga. Udah buat kamu buruan tanya-tanya dan booking kelasnya sekarang juga. Atau kamu boleh langsung DM aja ke Instagram Palkomtech Batu Raja. Ingat ya, kuota ini terbatas. Nah teman-teman, jadi silakan catat dulu promonya ada apa aja. Berlakunya cuma sampai 25 Februari teman-teman. Nah ini Mbak Un mau lanjut ngobrol lagi nih sama Nadira ya. Oke Nadira, kan sekarang ini Nadira mungkin sudah tahu nih sama AI ya. Oke, sudah sering pakai AI? Pastinya. Pastinya ya. Sekarang ini ada di zamannya AI Nadira ya, dan pastinya ada di eranya digitalisasi. Seberapa penting sih menurut Nadira ya skill komputer dan bahasa Inggris? Skill komputer dan bahasa Inggris itu pastinya untuk zaman Gen Z nih ya Kak. Betul. Zaman Gen Z itu pasti penting banget soalnya ya apa-apa itu harus pakai teknologi, Betul. komputer, HP, dan juga internet itu kan luas ya Kak. Jadi tidak hanya di Indonesia kita memakai bisa berkomunikasi kepada orang, tapi juga bisa berkomunikasi dengan orang yang di internasional. Jadi dengan kita mengasah bahasa Inggris kita bisa komunikasi dengan bahasa Inggris juga. Oke, mempermudah lah ya. Iya. Nah, Nadira, kenapa sih Nadira itu tertarik banget untuk ikut ajang ini yang untuk Putri Pendidikan ini? Awalnya itu memang denger title Putri Pendidikan itu memang udah wow banget gitu. Kayak aku seneng kalau bisa menjadi winernya pasti dipanggil, oh Nadira ini Putri Pendidikan ya. Oke. Nadira juga membawa advokasi Nadira, dimana itu juga fokus tentang pendidikan, jadi pas banget gitu. Oke, bener banget ya. Apa sih yang jadi motivasi Nadira untuk ikut ajang ini? Motivasi Nadira yang pasti untuk membanggakan orang tua Kak. Oke, bener banget ya. Kalau sekarang ini bahkan lebih dari bangga mungkin ya jadi orang tuanya ya. Nah Nadira, untuk menuju kompetensi nasional ini kompetisi ya. Untuk menuju kompetisi nasional ini bahkan sampai ke internasional, persiapan Nadira itu apa aja sih? Untuk persiapannya dalam 1 minggu itu Nadira hampir 4 kali latihan di model. Mau itu catwalking atau public speaking, dan juga advokasi Nadira itu dipersiapkan banget di B-Model. Jadi itu tuh penting banget untuk mengikuti pageant. Oke, jadi berarti lumayan banyak juga nih yang harus dipersiapkan ya, terutama mentalnya juga nih. Nah, Nadira, selama mengikuti kompetisi ya, pastinya ada tantangan terbesar nih ya buat Nadira ya. Apa sih tantangan terbesar bagi Nadira dan gimana sih cara Nadira mengatasinya? Mungkin tantangan terbesar Nadira itu pada waktu itu adalah untuk mempersiapkan diri itu pada waktu itu harus ke Palembang. Nah, pas saya yang mengikuti Putra Putri Pendidikan Indonesia itu, Nadira masih berdomisili di Batu Raja kan. Jadi mau bolak-balik itu susah banget. Tetapi dengan bantuan bunda saya, dia tetap menemani saya kapan saja mau mempersiapkan diri di Palembang itu pasti ditemenin. Oke, berarti sama bunda terus ya. Nah, Nadira, pastinya kan sepanjang perjalanan pasti ada momen yang paling berkesan ini ya. Nah, atau ada momen lucu mungkin ataupun momen haru selama mengikuti ajang Putra Putri Pendidikan maupun Miss Teen Tourism ini, apa sih? Boleh nggak ceritain hal-hal paling berkesan gitu? Hal yang paling berkesan adalah bertemu dengan finalis-finalis yang dari berbagai tempat gitu. Apalagi pas di ajang internasional, Nadira belajar banyak hal banget dari mereka. Ada yang dari Ghana, mereka mengajari aku cara merawat rambut dengan baik, dan juga ada dari Jepang, Nanoka-chan. Jadi dia itu ngajarin kita apa sih bahasa Jepang gitu, terus juga budaya mereka. Itu hal yang paling berkesan sih menurut saya. Oke, ya.
Karena ya memang jarang-jarang ya bisa ketemu Mm-mm. sama mereka dalam satu ajang. Kalau untuk cerita lucunya nih ada nggak atau cerita harunya? Cerita lucunya ada. Jadi pas di ajang internasional itu nenek saya itu mereka membawai pempek gitu. Heeh. Mereka membawa pempek ke Filipina. Pempek itu kan ada cuka kan. Heeh. Nah, cuka itu pedas. Ada beberapa negara yang mereka nggak tahan pedas. Jadi mereka tuh Nggak nggak tahu bisa kalau itu ya. pedas. Jadi pas dicobain cukanya langsung, panas, I can. Jadi Ya itu nggak lucu. biasa ya. Bisa juga bawa pempek dari Palembang sampai ke Filipina ya. Itu. Nah, apa namanya, Masya Allah banget ya, pasti seru banget nih Nadira ya. Dan nggak akan dilupakan juga nih mungkin ya seumur hidup ya. Iya. Nah, jadi untuk jadi Miss Tourism tadi, itu Nadira pastinya persiapannya banyak juga ya. Itu kan Mm-mm. ajangnya setelah Putri Pendidikan nih. Itu gimana sih persiapan Nadira? Jadi sebenarnya sebelum memenangkan Putri Pendidikan Indonesia itu, Najla tuh belum tahu kalau menang itu bakal dikirim ke internasional. Oh. Jadi satu hari setelah menang itu, National Director Nadira dia langsung bilang, Nadira udah siap kan ke internasional? Hah? Terus nggak lama setelah memenangkan itu, setelah 2 minggu lah, mempersiapkan diri juga di Palembang, akhirnya diterbangkan untuk ke Filipina. Oke, agak kaget juga ya. Nah, jadi kebanggaan banget ini pastinya Pak Kopdar, apalagi Nadira sampai detik ini masih membawa nama Batu Raja nih teman-teman. Dan tentunya talenta Nadira ini nggak cuma satu nih ya, banyak banget nih kalau Mbak scroll di IG-nya. Dan Mbaknya berprestasi juga. Nah Nadira, untuk prestasi Nadira nih ya, boleh di-share sedikit nih ketika di sekolah itu gimana? Kalau di sekolah, pastinya saya tetap prioritaskan ya di sekolah itu. Walaupun Nadira punya banyak kegiatan, tetapi Nadira terus memprioritaskan sekolah, mau dari tugasnya ataupun kalau dispen tetap pasti masuk sekolah Nadira. Oke ya. Jadi walaupun dispen tetap harus mengikuti Nadira, jangan sampai ketinggalan nih, karena tadi pendidikan itu nomor 1 teman-teman ya, nggak bisa jadi nomor 2 karena Nadira juga bisa sampai titik ini pun karena pendidikan ya Iya. nggak? Nah Palkomser nanti kita ngobrol lagi ya, karena ngobrol makin menarik aja sama Nadira ini. Nanti Nadira itu mau cerita ya sama kita, makin menarik juga ceritanya melalui dokumentasi beberapa foto atau video yang akan kita tampilkan di Smart TV kita. Mungkin nanti Nadira bisa ngobrol ya. Oke. Foto itu kegiatan di mana, apa aja kegiatannya. Boleh dong untuk foto atau video pertama. Wow, ini Instagramnya ya. Boleh kita spill dulu? Ini waktu di mana, Dek? Ini waktu announcement di mana aku menjadi winner Miss Teen Tourism. Oh, ini yang Miss Teen Tourism. Boleh next lagi. Ini waktu di? Oke, jadi di foto ini adalah foto saat aku diundang menjadi tamu undangan di grand finalnya Putri Indonesia Sumatera Selatan 2026. Oke. Itu 2026 deh ya? Itu foto sama siapa aja deh? Mungkin boleh diceritain dong. Jadi di foto itu ada Kak Ayu. Dia ini adalah winner Indonesia Sumatera Selatan 2026 yang di tahun 2026 ini dia akan dikirimkan untuk ke nasional di Putri Indonesia. Oke, Masya Allah. Ini bersama Pak Fahmi dan juga Pak Nata. Mereka adalah pihak dari Dinas Pariwisata. Kalau yang ini? Dan ini adalah winner Putri Indonesia Sumatera Selatan 2 di tahun 2025. Masya Allah. Jadi dia baru banget lengser. Boleh next lagi? Nah, siapakah dia? Siapakah ini? Jadi ini adalah foto bunda saya. Jadi bunda saya itu dia selalu menemani Nadira untuk
kemanapun Nadira kalau ada acara, karena kalau tanpa bunda gimana ya, nggak bisa Nadira. Ya, boleh next lagi. Ini lagi liburan ya. Iya, kalau ini lagi liburan ke Siadu Safari Jakarta. Boleh next lagi. Ini apa ini? Kalau ini Nadira sedang perform dengan band-band sekolah Nadira, di mana band Nadira itu namanya Young Beatles. Oke, nyanyi juga ya. Masih ada lagi? Itu acara apa, Dek? Nah, ini pas preliminary national costume Nadira di Filipina. Jadi ini ada cerita lucunya, Kak. Jadi pas bawa national costume ini kan agak gede ya, Bener. pakai kardus. Dari Indonesia ke Filipina itu sebenarnya dibolehin aja dibawa. Tapi pas Nadira mau pulang dari Filipina ke Indonesia malah nggak dibolehin dan disuruh tambah biayanya. Jadi harus dipotong-potong. Sayang banget. Sayang banget. Dipotong-potong. Ini dari kardus ya? Iya. Masya Allah. Boleh next lagi? Ini kapan, Dek? Ini pas Nadira diundang ke upacara pengibaran bendera HUT ke-80 Republik Indonesia di Batu Raja ini. Oh, waktu itu. Oke, masih ada lagi? Nah, kalau di foto ini ada Nadira dengan pasangan Nadira. Pastinya kalau di Putra Putri Pendidikan itu ada putra dan ada putrinya. Ini namanya Kak Rafli nih. Dia dari NTB. Dari NTB. Oh, jadi Nadira dari Sumsel, dia dari NTB. Iya. Putranya jauh banget ya. Oke, boleh kita next lagi dong. Nah, olahraga juga. Oke. Nadira bisa main musik juga? Iya. Masya Allah. Oke, nah teman-teman, jadi itu sedikit cerita ya dari Nadira ya, dan pasti Masya Allah cantik banget ya, apalagi kalau sudah didandanin pakai baju yang bagus banget, jadi agak pangling sebenarnya. Nah, dan juga pastinya Nadira ini punya tim ya, Dek ya, dari mungkin hairstylistnya, ada juga dari desain bajunya ya. Itu kira-kira berapa orang terlibat dalam tim tersebut? Kalau beberapa orang itu belum pasti gitu. Karena biasanya membantu Nadira itu bukan hanya karyawan, tapi juga sometimes keluarga Nadira, keluarga besar Nadira itu mereka selalu ikut serta membantu Nadira gitu. Oke, keren banget ya. Jadi support system Nadira dari keluarga sebenarnya Iya, ya, benar. Nah, untuk selama Nadira sampai ke Filipina itu pastinya luar biasa banget ya perjalanannya, dan itu Bunda tetap ikut. Bunda, ayah, nenek, kakek, om, tante, banyak sih. Diboyong semua ya. Ya dong, karena supporter ini nih, supporter abadi itu. Mereka selalu support, selalu ada, selalu hadir ya. Gimana nih perasaan mereka ketika nama Nadira disebutin? Pas disebutin itu mereka terharu banget, dan bunda aku sih yang pastinya terharu lihat Nadira bisa sampai menjadi winernya gitu. Oke, luar biasa banget ya. Nah, sebagai putri pendidikan ya Nadira ya, pastinya ada isu pendidikan yang mungkin sekarang ini banyak banget. Nah, dari semua isu pendidikan itu, yang mana sih yang paling kamu soroti? Dengan membawa advokasi aku lagi, Inadi Education with Nadira itu lebih menyoroti tentang pentingnya pendidikan non formal dan informal. Jadi walaupun pendidikan formal itu memang penting sebagai dasar, tetapi dengan mempelajari pendidikan non formal kita juga dapat mempelajari banyak hal. Dan juga dengan Nadira melihat nggak semua orang itu mereka bisa mendapat pendidikan formal gitu Kak. Tapi juga mereka mencari
dengan melewati ajaran dari keluarganya, dari alam, itu juga mereka belajar banyak hal gitu. Bener banget ya, setuju banget. Jadi biar makin komplit juga nih ya skill yang kita miliki juga banyak banget ya, baik itu belajar di sekolah ya, dan mungkin belajar di luar sekolah juga ya Nadira ya. Kayak Nadira aja nih nggak cuma di sekolah aja nih ya, banyak aktivitas di luar sekolah yang mungkin itu masih berkaitan sama pendidikan. Nadira kayak tadi ikutin Bimodel ya, dan masih banyak lagi mungkin aktiviti Nadira itu yang di luar dari sekolah ya, yang akhirnya ya bisa bikin Nadira jadi seperti ini sekarang teman-teman. Karena kalau cuma di sekolah aja kayaknya kurang afdol ya. Di sekolah itu pastinya untuk pendidikan formal. Nah, untuk pendidikan non formal ini kita tuh harus banget cari dari luar teman-teman. Kalau formal itu ada di mata pelajaran, kalau non formal ini teman-teman bisa banget dari soft skill ya. Entah itu dari bela diri, olahraga, teman-teman ada juga yang soft skill untuk teknologinya ya, dan masih banyak banget skill yang bisa kita gali teman, apalagi saat ini masih muda semua ya. Nah Nadira, program atau kampanye apa sih yang pengen Nadira jalankan sebagai Putri Pendidikan Indonesia ini? Tentunya program yang pastinya Nadira akan terus menjalankan adalah INADI. Apa sih INADI itu? Jadi INADI itu adalah singkatan dari Education with Nadira, dimana fokus lagi ke tentang pendidikan formal, non formal. Oke, ya jadi itu nih apa yang dicapai nih ya. Apa sih pesan buat remaja yang pengen berprestasi tapi mereka masih minder? Untuk teman-teman saya, satu hal yang ingin saya kasih tahu kepada mereka, selalu saya ucapkan adalah no matter where you're from mau dari kota kecil, dari desa atau dari kota besar, pasti bisa dapatkan impian yang kalian inginkan. Oke, bener banget ya, yang pastinya ya harus mau tampil Nadira ya. Kalau nggak mau tampil gitu-gitu aja kayak Nadira awalnya introvert nih, sekarang jadi extrovert ya. Tampil di mana-mana ya. Jadi intinya harus berani mencoba dan harus punya mimpi ya teman-teman ya. Dan pastinya harus diwujudkan juga satu persatu. Nah, untuk hobi nih ya, Nadira kan punya hobi pastinya ya. Dan kegiatan favorit di waktu luang Nadira itu, kalau kita tadi lihat banyak banget nih bakat Nadira nih ya, bisa nyanyi, bisa main musik ya, suka olahraga juga, main jet ski juga nih. Itu juga sudah jadi paket lengkap banget nih. Nah, yang mana nih yang paling jadi favorit Nadia saat waktu luang? Saat ini ada salah satu olahraga yang benar-benar Nadira lagi seneng banget, yaitu adalah futsal. Hah? Serius? Iya. Kenapa? Karena kalau di futsal itu pulang-pulang pasti capek kan ya. Terus pas main itu bisa main bareng teman-teman, dan juga setiap kita gol apa ngebantuin temen itu rasanya bangga juga bisa bantu. Oke, di luar ekspektasi teman-teman ya. Karena tadinya kalau dia feminim banget nih ya, tiba-tiba dia ikut main futsal ya. Kenapa sih? Selain ketemu teman, mungkin itu juga pas capek bisa langsung istirahat Nadira ya. Jadi energinya itu terkuras habis saat main. Jadi istirahatnya juga bisa pas banget waktunya ya. Itu kalau main futsal sering? Lumayan. Kayak 2 kali seminggu lah. 2 kali seminggu, itu bukan sering tapi rajin gitu. Biasanya seminggu sekali olahraga, dia 2 kali seminggu. Nah teman-teman, jadi kalau karena feminim banget ya, itu nggak menjamin ya, walaupun feminim tetap sukanya olahraganya futsal. Kalau lagi futsal, Bunda marah nggak? Enggak, malah pengen Nadira terus ikut aja lah, pokoknya ikut aja apapun. Oke, jadi disupport penuh nih ya. Support penuh. Oke, nggak ada drama-drama. Kok kamu main futsal? Enggak ya? Alhamdulillah banget ya Nadira ya. Nah Nadira, di sini Mbak Put mau ngajak Nadira main games dulu ya. Boleh nggak? Jadi gamesnya ini namanya game Fast Question. Nanti Nadira harus jawab cepat dan harus pilih salah satu jawaban aja dengan cepat. Nanti Mbak Put bakal paparin beberapa pertanyaan. Udah siap belum kira-kira? Siap. Oke, untuk yang pertama, introvert atau extrovert? Extrovert. Extrovert. Panggung nasional atau internasional? Panggung internasional. Oke. Buku atau media sosial? Buku. Bangun pagi atau begadang?
Bangun pagi. Morning person ya. Terus heels atau sneakers? Heels. Heels ya, nggak takut jatuh. Oke, public speaking atau catwalk? Catwalk. Catwalk. Teh atau kopi? Teh. Sahur atau buka puasa? Buka puasa. Satu kata untuk Sumatera Selatan. I love you. Oke. Teman atau keluarga? Keluarga. 3 kata untuk menggambarkan diri Nadira sekarang. 3 kata. Ya. Rendah hati, extrovert, Oke. banyak kegiatan. Sibuk gitu. Oke. Tadi kenapa kamu pilih extrovert? Karena kalau extrovert kita bisa networking lebih banyak sih menurut aku. Social Oke, networking lebih banyak. betul banget ya. Terus kalau tadi kan Mbak Put sempat nanya nih 3 kata untuk diri Nadira sendiri. Nadira pilih extrovert, banyak kegiatan sama rendah hati. Masya Allah banget ya. Dan satu lagi sekarang 4 ya. Apa coba satunya? Lagi. Good looking. Nah, jadi banyak banget ya mungkin hal-hal yang teman-teman belum tahu. Nadira ini siapa sih? Nadira ini dari mana sih? Nah, hari ini sudah kita spill banyak banget. Mungkin udah banyak yang tahu juga ya teman-teman ya. Tapi ada juga yang belum tahu karena mungkin Nadira domisili juga bukan di Batu Raja ya. Tapi ada teman kan di sini. Pasti. Nah, kan sekarang lagi ada di bulan Ramadan. Tadi Mbak sempat tanya kan, pilih sahur atau buka puasa? Buka puasa nih jawabannya. Dan pastinya ini di bulan Ramadan ini penuh berkah juga Nadira ya. Dan alhamdulillah Nadira bisa pulang nih ke Batu Raja ya buat kumpul dengan bunda ya, dengan keluarga ya. Ada nggak sih suasana Ramadan yang paling Nadira rindukan? Suasana Ramadan yang paling Nadira rindukan adalah kayaknya buka bersama deh. Oh, buka bersama. Soalnya walaupun Nadira juga punya banyak temen di Palembang, tapi Nadira juga punya temen yang udah jadi sahabat gitu kayak Nadira di Batu Raja. Oke, jadi kangen bukber ya. Iya. Dan gimana sih suasana bulan puasa ini di keluarga Nadira? Kalau untuk tahun ini kayaknya agak sepi ya. Soalnya karena nenek dan kakek aku mereka pada lagi umroh. Biasanya ada makan spesial nggak sih kalau lagi pulang ke Batu Raja ini di bulan puasa? Kalau makanan spesial sih, Papa selalu ngajak Nadira untuk beli takjil. Oke, ngewar ya. Iya. Ngewar takjil ya. Itu ya udah jadi tradisi nih teman-teman ya, karena tiap Ramadan itu pasti yang jualan takjil banyak banget. Ada juga yang jualan musiman, cuma di Ramadan aja ada jualan ya kan. Dan spesial banget itu ya teman-teman ya. Nah, kalau makanan favorit Nadira itu yang dari masakan bunda kira-kira apa? Kalau dari Nadira adalah nasi goreng bunda sih. Nasi goreng bunda. Karena nggak ada dijual ya. Cuma bunda yang bisa buat ya. Nah, gimana sih cara Nadira menjaga ibadah Nadira untuk tetap konsisten di tengah kesibukan Nadira sekarang ini? Ibadah itu pastinya prioritas pertama Nadira kan Kak. Jadi walaupun ada acara pasti apa sebelum makeup gitu ya, pasti Nadira sholat dulu terlebih dahulu, beribadah dulu. Oke, betul banget ya. Nah, di podcast ini ada nggak sih yang pengen Nadira ucapin sama keluarga, ke papa, ke bunda, ke tim Nadira, ataupun ke teman-teman Nadira? Untuk keluarga dan juga teman-teman Nadira, terima kasih banyak untuk selalu support Nadira dan terus membebaskan Nadira untuk berekspresi. Oke ya, pas banget karena memang sudah disupport dari awal juga, dan pastinya support sistem terbaik itu adalah orang tua Nadira ya, karena tanpa ada orang tua kita juga belum tentu nih jadi seperti sekarang ini, karena biasanya yang kita dapat sekarang itu adalah privilege dari dua orang tua semua. Nah, target Nadira pastinya ada target kan ya, target atau mimpi Nadira yang pengen banget Nadira capai dalam waktu 2 tahun ke depan. Mau ngapain lagi nih abis ini? Dalam 2 tahun ke depan mungkin bisa terus berkembang dan juga masih melanjutkan advokasi Nadira dan mungkin mengikuti pageant baru. Oke, mantep banget ya. Nah, ada nggak sih doa dan harapan Nadira di tahun ini seperti apa? Tadi ngomong-ngomong cita-citanya apa sih? Kalau cita-cita Nadira adalah menjadi dokter umum. Oh, dokter umum. kecantikan. Dokter kecantikan, Masya Allah ya. Nah, kalau harapan Nadira nih dan doanya apa nih di tahun ini?
Harapan Nadira, semoga di tahun ini Nadira terus berkembang dan juga tetap menjadi role model yang baik untuk remaja di Indonesia. Amin ya. Tadi katanya cita-citanya pengen jadi dokter kecantikan ya. Bismillah ya, nanti punya bisa klinik sendiri juga ya di Batu Raja ya, sampai di tingkat nasional juga tentunya ya, amin. Nah nggak kerasa nih Pak Komser ya, kita sudah ada di penghujung acara nih, Masya Allah banget, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Dari cerita perjuangan Nadira ya, manajemen waktunya, dan pastinya sekarang kasus pelajar nih ya, sampai bisa di titik sekarang ini udah luar biasa banget ya. Dan pastinya prestasi itu bukan cuma soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dan berani tampil juga. Dan hari ini kita juga banyak belajar ya dari Nadira, bahwa mimpi besar itu bisa dimulai dari langkah yang paling kecil ya. Dari sekolah, dari keberanian mengambil keputusan, kesempatan. Dan setuju nggak kalau kita bilang cantik itu terlihat, tapi skill itu menentukan masa depan ya nggak? Karena kadang-kadang cantik aja nggak cukup tuh ya, bener juga Nadira ya, karena skill juga harus punya. Nah Nadira, ada lagi nggak yang mau disampaikan sebelum kita close podcastnya? Mungkin itu saja. Oke ya, terima kasih ya Nadira ya, sudah berbagi cerita, inspirasi dan energi positifnya juga. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa membawa manfaat bagi kita semuanya, dan pastinya sudah bisa menjadi motivasi buat teman pelajar di Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia ya, terus berkembang dan percaya bahwa potensi diri masing-masing itu pasti ada teman-teman ya. Buat kalian yang nonton juga, jangan lupa terus dukung generasi muda berprestasi dengan cara yang sederhana. Belajar lebih giat, berani tampil, dan jangan takut gagal ya. Dan jangan lupa juga dukung podcast Falcom aja dengan cara subscribe ya. Terus itu juga komen, like, dan juga share podcast kita hari ini. Falcom aja akan hadir kembali di minggu depan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Putri dan juga Nadira. kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Pak Komster.